Halo Gadgeters, Hari di sini dan ini adalah Asus ExpertBook Ultra B9406. Asus ngeklaim laptop ini the flagship of the industry. Bukan flagshipnya Asus, tapi the flagship of the industry. Industri dari laptop bisnis atau komersial. Pede banget gak? Jadi di Indonesia tuh sebetulnya ada 3 segmen laptop ya buat yang belum familiar. Ada laptop bisnis atau komersial yang kayak gini, ExpertBook, terus ada. Nah, untuk consumer yang VivoBook sama ZenBook itu Asus sudah jadi nomor 1 tuh udah bertahun-tahun di Indonesia. Untuk gaming, Asus ROG sama Asus TUF-nya itu udah jadi nomor 1 bertahun-tahun di Indonesia. Tapi di Asus bisnis atau komersial, mereka belum jadi nomor 1. Dan untuk itu mereka keluarin ini, Asus ExpertBook B9406, yang mereka klaim sebagai the flagship of the industry. Kepedean nggak? Ketinggian nggak klaimnya? Yuk kita bahas. Laptop bisnis ini punya cara main atau aturan main yang agak berbeda ya dibandingkan dengan laptop consumer, karena analogi itu kayak internet di rumah lah. Kita pakai di internet di rumah yang penting kencang udah cukup gitu. Tapi kalau buat bisnis, kencang itu satu hal, tapi dia juga perlu IP public, perlu kuota lebih gede, perlu lebih stabil koneksinya. Nah, orang rela bayar lebih buat itu gitu, orang atau perusahaan lah gitu, rela bayar lebih buat itu. Sama juga kayak misalnya tiket pesawat, kita naik pesawat ekonomi, kelas ekonomi itu juga udah cukup nyampe aman, selamat sampai tujuan, tapi ada beberapa orang atau perusahaan yang rela bayar lebih, bayar buat kelas bisnis, sama-sama nyampe tapi lebih nyaman gitu. Nah itu dia, berarti ada aturan main yang berbeda, ada yang logika yang berbeda yang dipakai untuk kelas bisnis ini. Tadinya yang pengen review laptop ini tuh Arya, karena dia udah pakai ExpertBook tuh udah 3 tahunan, jadi dari driver. Cuma karena kena musibah, kecelakaan, jadi mesti bed rest beberapa hari, saya gantiin dulu. Saya sendiri tuh, background saya sih pakai Asus juga, tapi yang ZenBook ini udah saya pakai sekitar 10 tahun. Masih oke buat kebutuhan sehari-hari, masih cukup enak. Nah dari sini, saya sih cukup pede sama quality control-nya Asus ya, bagus lah gitu. Udah saya pakai 10 tahun masih awet. Nah, Asus ExpertBook Ultra ini konsepnya ini laptop tipis dan enteng. Dia ketebalannya cuma 1,1 cm dan bobotnya tuh kurang lebih 1,1 kilo. Tapi laptop tipis dan enteng itu biasa punya 2 masalah. Satu, dia portnya nggak lengkap, jadi dikorbanin di bagian portnya. Kalau kita mau presentasi atau colok ke monitor eksternal, akhirnya masih pakai dongle. Kedua, baterainya tuh nggak cukup kuat buat dipakai seharian, jadi kita masih bawa charger buat kerja sehari-hari. Asus ExpertBook Ultra ini konsepnya, jadi kita nggak perlu bawa dongle, nggak perlu bawa charger kalau buat sehari-hari. Karena satu, portnya itu udah lengkap, ini di bagian kiri kita bisa lihat ini ada Thunderbolt 4 yang bisa buat ngecas juga. Ada HDMI port standar. Terus ada USB 3.2 Gen 2 Type A, ada 3,5 mm audio combo jack di sebelah kiri tadi. Dari sebelah kanan ada Thunderbolt 4 satu lagi, terus ada USB 3.2 Gen 2 Type A juga di sini. Yang kalau buat transfer data sekitar 10 Gbps. Nah, baterainya ini 70 Wh yang menurut pengetesan saya tuh bisa tahan sekitar 20-an jam, 21-22 jam buat pemakaian normal. Jadi cukup kita cas sekali pagi-pagi di rumah sampai full, itu bisa tahan sampai malam, sampai kita pulang. Jadi buat kerja keluar kita nggak perlu bawa charger. Konsep entengnya dapet gitu, nggak perlu bawa charger buat kerja sehari-hari. Ya kecuali kita mau keluar kota itu baru bawa charger. Kalau seandainya amit-amit kita pagi lupa ngecas, baterai tinggal dikit, kita masih bisa pakai charger HP di sini buat ngecas. Atau bisa bawa atau misalnya ada power bank, kita bisa cas juga pakai power bank di sini. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mau ngecas pun malam misalnya atau pagi kita mau ngecas, itu udah include charger dalam box penjualan 90 watt. Itu bisa ngecas laptop ini sekitar setengah jam, itu bisa dapat sekitar 50%. Dan kalau misalnya mau ngecas full itu butuh waktu sekitar 1,5 jam lebih dikit. Laptop ini bahannya dibuat dari magnesium alloy, tapi yang aviation grade yang biasa dipakai di pesawat. Cuma Asus ngelapisin pakai nano ceramic coating. Feel-nya tuh jadi kayak kita megang keramik tapi lumayan halus, cuma masih ada kerasa tekstur-tekstur keramiknya gitu. Feel-nya mewah. Terus pas kita buka kan di keyboardnya ini travel distance-nya 1,5 mm. Waktu saya coba ngetik berapa kali tuh rasa enak.
Dia dilapisin pakai namanya UV excimer coating. Jadi dia itu bikin anti scratch ya, anti scratch, nggak gampang hilang tulisan di keyboardnya ini. Yang menarik juga di touchpadnya ini dibikin gede, luas, bahkan sampai ke ujung, ke bawah banget gitu. Jadi kalau kita mau ngangkat, mau buka laptopnya pakai satu jari itu enak, gampang. Ada 6 sensor haptic di sini. Kalau laptop gua tuh ada 4 doang, tapi di sini ada 6 sensor haptic yang bikin satisfying sih menurut saya. Terus satu lagi speaker. Speakernya ini Dolby Atmos, ada 6 speaker. Kalau saya nggak nyobain sendiri, kalau saya nggak ngeliat ini suara keluar dari laptop tipis, saya nggak akan percaya ini suara dari laptop. Coba dengerin deh. Oke, ngomongin soal layar, ini layarnya 14 inch, 16:10, dan dia variable refresh rate 30 Hz sampai 120 Hz. Jenis layarnya namanya tandem OLED. Buat yang belum pernah dengar, tandem OLED itu 2 layar OLED jadi satu. Fungsinya supaya brightness-nya nambah, tapi konsumsi baterainya justru berkurang. Ini peak brightness-nya bisa sampai 1400 nits di HDR, dan untuk SDR-nya bisa sampai 600 nits. Dan ini, ya, touchscreen. Touchscreen dilapisi nama Gorilla Glass Victus, dan satu lagi Gorilla Glass Mate, jadi anti glare. Buat kalau kita suka kerja yang ngebelakangin cahaya, kan sering mantul ya cahaya di layar yang standar gitu, tapi dengan Gorilla Glass Mate, pantulannya lumayan berkurang. Nggak sampai hilang sama sekali, tapi lumayan berkurang. Lebih enak kalau dipakai buat kerja. Nah, mungkin yang paling seru di sini adalah performanya. Gimana nih? Flagship of the industry, performanya gimana? Prosesor pakai Intel Panther Lake paling baru, Core Ultra X7 358H, RAM-nya LPDDR5X 64GB, dan storage-nya, penyimpanannya pakai PCIe NVMe Gen 5 SSD 2TB. Gila nggak? Itu memori lagi mahal, tapi semua dimentokin kanan sama Asus. Nah, udah mentok kanan kayak gitu, hasil benchmarknya kayak gimana? Nih, silahkan dilihat aja, ini hasil benchmarknya. Laptop bisnis bisa buat main game nggak? Bisa dong, kan pebisnis juga manusia, butuh hiburan juga. Saya coba pakai Black Myth Wukong buat tes gamingnya. Nah, ini dengan turbo mode dia bisa dapat sekitar 43 fps di settingan yang direkomend, settingan medium. Tapi kalau mau settingan yang mentok kanan, bisa, tapi mesti nyalain frame gain, di LSS-nya mesti nyalain. Nah, itu dapat sekitar 29 fps. Saya ngeliat ada YouTuber luar yang nyoba pakai Cyberpunk buat tes gamingnya, itu bisa dapat sekitar 20-30 fps. Tapi ya itu frame gain-nya mesti nyala juga. Buat lebih lengkapnya, saya taruh linknya di bawah kalau mau lihat tes gamingnya. Oke, ini rekaman dari webcamnya Asus ExpertBook Ultra. Ini pakai lampu ruangan biasa. Ada 1, 2, dan 3 lampu ruangan biasa. Jadi bukan pakai lampu studio. Buat ngasih gambaran kurang lebih kalau pakai lampu biasa tuh kayak gimana hasilnya webcamnya. Dan ya tentu kalau lampunya semakin bagus, ya tentu hasil webcamnya akan semakin bagus. Nah, ini mikrofonnya juga pakai mikrofon internal, nggak pakai mikrofon eksternal. Buat ngasih gambaran kalau misalnya kita meeting tanpa mikrofon tambahan tuh kayak gimana suaranya. Kemudian mungkin ada satu skenario lagi di mana kalau misalnya kita dadakan meeting di tempat yang berisik, kayak misalnya di cafe, tanpa mikrofon tambahan, itu sebagaimana kualitas suaranya yang didengar sama lawan bicara kita. Nah, ini saya kasih contohnya, saya nyalain dulu noise dari suasana di cafe. Kemudian saya nyalain AI noise cancelling di laptop ini. Cukup dengan tekan tombol F9 aja. Nah, ini kalau AI noise cancelling-nya nyala,
Ini kalau AI noise cancel-nya mati. Bisa didengarin mungkin perbandingan suara gimana antara AI noise cancel-nya nyala dan AI noise cancel-nya mati. Komentar ya. Last but not least, keamanannya gimana? Namanya laptop bisnis. Udah pasti keamanan harus lebih bagus dibandingkan dengan laptop biasa. Kan perusahaan bayar lebih buat ini. Nah, apalagi ini Asus mengklaim ini laptop bisnis flagship industri. Keamanannya udah kebayangkan, harusnya ini adalah yang terbaik yang bisa Asus kasih di laptop. Apa aja yuk kita bahas. Oke, kita bahas pertama-tama yang ada di luarannya dulu ya. Fingerprint sensor. Nah, fingerprint sensornya ini jadi satu sama tombol power, dan ini pakai tipenya match on chip. Artinya sidik jari kita langsung diproses di hardware sensornya, nggak melalui sistem. Oke, next. Kita bahas fitur keamanan berikutnya. Ini menurut saya gokil, keren, menarik. Di laptopnya ada fitur status intrusion, jadi kalau misalnya bagian belakangnya dibuka, nanti dia akan ngasih notifikasi kalau bagian belakangnya udah pernah dibuka gitu. Jadi untuk mencegah ada orang-orang yang ngebuka bagian belakang laptop kita ini tanpa sepengetahuan kita. Nah, di bagian luar udah, sekarang kita masuk ke dalam. Firmware laptop ini dikawal sama mikroprosesor keamanan khusus yang secara fisik tuh terisolasi. Sistemnya udah comply ke salah satu standar ketat yang ada di Amerika, namanya NIST SP80193, yang artinya kalau ada yang coba nyerang atau ngerusak BIOS, laptop ini punya memory flash yang terisolasi tadi buat ngelakuin yang namanya self-healing. Jadi pas booting, sistemnya bakal otomatis balik bersih dan aman lagi. Dan gokilnya, Asus tuh mikirin keamanan laptop ini bukan cuma buat sekarang doang, tapi juga buat di masa yang akan datang. Karena di laptop ini, Asus masukin teknologi enkripsi namanya PQC, Post Quantum Cryptography, karena sekarang tuh ada tren orang jahat tuh pada nyolong datanya, tapi kan tuh datanya walaupun dicolong nggak bisa dibuka karena dienkripsi. Nah, enkripsi ini untuk ngebuka itu pakai superkomputer sekarang pun masih sangat sulit gitu. Jadi untuk lebih besar kemungkinan untuk buka data yang udah dicolong dari enkripsi itu pakai quantum computer di masa yang akan datang. Kayak gitu. Tapi dengan teknologi PQC itu nggak akan mempan. Oke, thank you buat yang udah nonton video sampai selesai. Sekarang giliran komentar dong. Jawab pertanyaan tadi yang di awal. Pantes nggak laptop ini disebut sebagai the flagship of the industry dari laptop bisnis? Komentar ya di bawah ya. Dan kalau tertarik buat pelajaran lebih lanjut, saya juga udah taruh linknya di kolom deskripsi di bawah, dicek aja. Hadi di sini, di belakang kamera ada Tama, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!